Bab 1078. Siapa menang dan siapa kalah? Jerry yang tampak tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. Di markas Red Dust ini, dia akan diserang dan dibunuh oleh para Master Red Dust. Saat ini, Dewa Petir telah sepenuhnya kehilangan kemampuan tempurnya. Sementara di pihak Red Dust, ada 3 Master Alam Dewa. Satan adalah Master Alam Dewa tahap tengah, sementara Lucifer adalah Master Alam Dewa tahap akhir dan pemimpin Red Dust memiliki kekuatan yang sangat tidak terduga. Begitu ketiga Master Alam Dewa ini bergabung, bahkan Master Alam Dewa Puncak pun akan mati. Kecuali, Jerry yang memiliki kekuatan melampaui Alam Dewa Puncak. Jerry yang, aku akan memberimu kesempatan terakhir, bergabunglah dengan Red Dust untuk menjadi wakil pemimpin Red Dust. Ujar pemimpin Red Dust merayu lagi. Dibandingkan membunuh Jerry yang, dia lebih berharap dapat membuat Jerry yang tunduk padanya. Dengan begitu, Red Dust akan memiliki posisi di medan perang luar wilayah dan akan meningkat kembali. Bahkan bisa sejajar dengan kekuatan super lainnya. Aku juga akan memberimu kesempatan terakhir, mulai sekarang Red Dust akan menghormatiku dan aku akan membiarkanmu pergi. Ujar Jerry yang tenang seolah mengatakan sesuatu yang sangat biasa. Boom! Pemimpin Red Dust marah dan aura bela dirinya naik ke langit. Untuk sesaat, ada aura yang jauh lebih menakutkan daripada Lucifer yang datang menerpa Jerry yang. Lucifer sendiri adalah Master Alam Dewa tahap akhir dan saat ini, pemimpin Red Dust melepaskan aura yang melebihi Master Alam Dewa tahap akhir. Terlihat jelas, dia telah mencapai Alam Dewa Puncak. Di dunia ini, ada berapa orang yang mencapai Alam Dewa Puncak? Dan pemimpin Red Dust adalah salah satunya. Jerry yang sedikit mengernyitkan matanya dan ada beberapa niat pertempuran yang kuat di matanya. Kekuatan yang kuat seperti ini adalah hal yang langka. Saat ini, kekuatannya telah mencapai titik ini. Satu-satunya cara agar dia bisa mencapai tingkat bela diri yang lebih tinggi adalah dengan berhadapan dengan seseorang yang kekuatannya setara dengannya. Berlututlah, teriak pemimpin Red Dust tiba-tiba. Sebuah kekuatan yang menakutkan datang menerpa Jerry yang seolah ingin menghancurkan Jerry yang ke tanah. Para pembunuh Red Dust di sekitarnya merasakan tekanan yang menakutkan ini, bahkan berlutut secara bersamaan. Hanya Lucifer dan Satan yang berada di alam dewa yang bisa menahan semua ini, tetapi ekspresi keduanya tampak terkejut. Mereka tidak menyangka pemimpin Red Dust memiliki kekuatan sekuat ini. Namun yang lebih mengejutkan mereka adalah meski menghadapi tekanan dari pemimpin Red Dust, Jerry yang tetap berdiri dengan tenang di tempatnya, tanpa bergerak sama sekali. Bagaimana mungkin? Ujar Satan dan Lucifer terlihat terkejut secara bersamaan. Sementara Dewa Petir yang sedang pulih dari pertarungan juga terkejut, tetapi setelah memikirkan identitas Jerry yang, dia merasa lega. Melihat Jerry yang tetap tenang, mata pemimpin Red Dust penuh dengan kekhawatiran. Tampaknya, aku telah meremehkan kekuatanmu, ujar pemimpin Red Dust ketus. Jerry yang tersenyum samar, tiba-tiba, kekuatan yang sama menakutkan dengan pemimpin Red Dust mulai terpancar dari tubuhnya. Boom! Kakinya menghentakkan tanah dan dalam sekejap ia berubah menjadi debu. Kekuatan yang mengerikan mengelilingi dirinya. Lucifer dan Satan mundur bersama-sama, Alam Dewa Puncak. Ujar mereka tidak percaya. Mereka tahu Jerry yang sangat kuat, terutama Lucifer, yang baru saja dihantam oleh Jerry yang. Namun, mereka tidak pernah mengira Jerry yang memiliki tingkat bela diri sehebat ini. Hanya dengan kekuatan yang ada padanya, dia mampu mengusir 2 Master Alam Dewa, baik di tahap tengah maupun tahap akhir. Bagaimana jika Jerry yang meluncurkan kekuatan terkuatnya? Mereka bahkan tidak mungkin bisa mendekat, karena Jerry yang akan mengalahkan mereka dalam sekejap. Bahkan puluhan pembunuh Red Dust yang telah memiliki aura bela diri gemetar hebat seolah seluruh ruang ini telah berubah menjadi neraka. Yang mereka hadapi bukan manusia, melainkan 2 dewa. Mau keluar bertarung? Tanya pemimpin Red Dust dengan suara serak. Tentu, jawab Jerry yang bergerak lebih dulu. Boom! Boom! Keduanya muncul di luar Red Dust hampir secara bersamaan. Saat mereka mendarat,
tanah bergetar seperti gempa bumi. Pembunuh yang lebih lemah di sekeliling langsung terdorong oleh kekuatan mengerikan ini dan memuntahkan darah saat terlempar keluar. Semua orang terkejut ketika mereka melihat pemimpin Red Dust berdiri berlawanan dengan bayangan muda. "Bunuh!" teriak pemimpin Red Dust dan dalam sekejap menghilang dari tempatnya. Hampir pada saat yang sama, Jerry yang juga menghilang. Bum bum bum. Para pembunuh tidak bisa melihat bayangan Jerry yang dan pemimpin Red Dust, mereka hanya bisa mendengar suara benturan keras yang menggema di telinga mereka. "Kurang ajar!" Lucifer menggeram, "Tidak kusangka, orang ini begitu kuat, hingga mampu melawan pemimpin." Satan juga terkejut dan tak kalah kagum. Dia berkata dengan tegas, "Pemuda ini bukanlah orang biasa, bakat bela dirinya sungguh luar biasa, belum pernah kusaksikan sebelumnya." Pada saat yang sama, ada kilatan kegilaan di matanya. Lucifer mengernyitkan kening, Apakah kamu mengagumi orang ini?" Satan tidak menyembunyikan rasa kagumnya terhadap Jerry Yang, sebagai seorang master bela diri. "Apa masalahnya aku mengagumi mereka yang memiliki kekuatan bela diri yang jauh melebihi diriku?" ujar dia tenang. "Huff." Lucifer menunjukkan rasa iri, "Apa yang kamu katakan tentu saja masalah. Aku tahu, kamu selalu iri padaku karena bakat bela diriku lebih baik darimu, jadi ingin membunuhku. Selama pemimpin masih ada, kamu tidak akan berani. Tentu saja, yang terpenting aku telah melampauimu. Kamu sama sekali bukan lawanku. Siapa yang bisa menjamin bahwa dalam situasi seperti ini, kamu tidak akan mengkhianati Red Dust?" Pupil mata Satan menyusut, "Lucifer, seperti yang dikatakan orang Kyushu, makanan boleh asal makan tapi tidak boleh bicara sembarangan," ujar dia dengan tatapan dingin. "Kamu secara aktif mencoba menghasutku, apakah kamu tidak takut pemimpin akan meminta pertanggungjawabanmu?" Lucifer tertawa, "Aku hanya mengatakan apa yang ada di pikiranku, bagaimana ini menghasut? Bahkan jika pemimpin tahu, dia tidak akan menghukumku." Huff. Satan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bum bum bum. Pada saat ini, Jerry Yang dan pemimpin Red Dust masih dalam pertempuran sengit. Bahkan master seperti Lucifer dan Satan tidak bisa menangkap bayangan mereka. Apalagi para pembunuh yang jauh dari alam dewa puncak. Boom! Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dan dalam sekejap, dua bayangan muncul di depan mata semua orang. Jerry Yang dan pemimpin Red Dust berdiri berjajar, masing-masing berjarak 10 meter dan keduanya tidak bergerak sama sekali. Ini. Para pembunuh Red Dust terkejut, apakah pemimpin yang menang? Lucifer dan Satan tampak serius. Saat ini, Jerry Yang dan pemimpin Red Dust, keduanya memiliki aura yang sangat stabil dan tidak ada yang bisa memastikan siapa yang menang dan kalah. Bersambung. Bab 1079. Ingin membunuh Jerry Yang. Pada saat ini, pemimpin Red Dust tiba-tiba memuntahkan darah dan aura bela diri di tubuhnya seketika mereda. Di sisi lain, Jerry Yang tetap tenang, "Kamu kalah," ujar dia tanpa ekspresi. Boom! Pemimpin Red Dust yang sedang memuntahkan darah dan pernyataan Jerry yang telah mengungkapkan hasilnya, membuat ratusan pembunuh Red Dust terperangah. Mereka merasa seolah petir menyambar tepat di samping telinga mereka. Mereka tidak memiliki gambaran tentang kekuatan sebenarnya dari pemimpin Red Dust dan hari ini adalah kali pertama mereka menyaksikannya. Banyak dari pembunuh tersebut bahkan belum pernah melihat penampilan pemimpin Red Dust sebelumnya. Yang mereka tahu hanyalah pemimpin Red Dust memiliki dua iblis besar, Satan dan Lucifer, di bawah komandonya. Keduanya memiliki kekuatan pada tingkat alam dewa. Ada juga 3 pembunuh teratas, masing-masing dari mereka setidaknya sudah setengah langkah menuju ke alam dewa. Setiap dari 12 markas Red Dust dipimpin oleh seseorang dengan kekuatan setidaknya setengah langkah menuju ke alam dewa. Namun di mata setiap pembunuh Red Dust, pemimpin mereka adalah dewa mereka. Dan sekarang, mereka menyaksikan dewa mereka dikalahkan. Dan dikalahkan oleh seseorang muda yang terlihat belum genap 30 tahun. Bagaimana mungkin?
Banyak yang tidak bisa percaya dengan fakta ini. Bahkan Lucifer dan Satan tidak bisa menerima kenyataan ini. Tidak, ini tidak mungkin. Lucifer berteriak dengan gembira, bagaimana pemimpin yang begitu kuat di alam dewa puncak bisa kalah. Meskipun Satan tidak bisa menerima kenyataan ini, tapi dia menjadi sangat bersemangat saat ini. Siapa sebenarnya kamu? Tanya pemimpin Red Dust melihat Jerry yang dengan ekspresi serius. Aku yakin kamu sudah tahu siapa aku. Jawab Jerry yang tenang. Red Dust telah lama memantau dirinya dan mereka sudah mengumpulkan informasi tentangnya. Kalau tidak, mereka tidak akan mencoba menangkap Charles Ma untuk memancingnya keluar. Pemikiran mengerikan tiba-tiba melintasi pikiran pemimpin Red Dust. Aku tahu, kamu adalah orang yang disebut Undefeated Yang, dari perbatasan utara, pelindung Kyushu. Kamu datang untuk menyerang Red Dust. Teriak dia dengan marah dan matanya penuh amarah. Kamu, orang dari wilayah perang Kyushu. Beraninya muncul di wilayah Red Dust dan mencoba mengendalikan Red Dust. Apakah Kyushu mengirimmu untuk menyerang Red Dust? Emosi pemimpin Red Dust sangat terguncang dan hampir meledak karena marah. Apa yang ingin dicapai Kyushu? Apakah mereka tidak takut menyebabkan kemarahan publik dengan tindakan ini? Mata Jerry yang memancarkan niat membunuh. Sepertinya dia harus mengendalikan Red Dust sendiri hari ini. Jika tidak, identitasnya akan terbongkar dan itu akan membawa banyak masalah bagi Kyushu. Meskipun dia sudah lama meninggalkan perbatasan utara dan tidak lagi menjadi orang dari wilayah perang Kyushu, tapi musuh-musuhnya tidak akan merasa kasihan. Mereka hanya akan mencari cara untuk menargetkan Kyushu. Begitu keterlibatannya dengan Red Dust diketahui, itu akan menimbulkan masalah bagi Kyushu. Siapa yang memberitahumu bahwa aku berasal dari wilayah perang Kyushu? Tentu saja Jerry yang tidak akan mengakuinya dan tertawa dingin. Sebagai master bela diri yang hebat, bukankah kamu tahu bahwa selalu ada orang yang di luar dan selalu ada master yang lebih hebat di luar sana? Tidak, aku sangat yakin bahwa kamu adalah pelindung perbatasan utara. Aku memiliki informasi tentangmu. 6 tahun yang lalu, kamu masuk ke wilayah perang Kyushu, perbatasan utara. Ujar pemimpin Red Dust yakin. Dan di perbatasan utara, hanya ada satu orang yang dikenal dengan julukan Undefeated Yang, dan katanya bisa melawan setengah negara sendirian. Teriak dia dengan marah. Jika bukan Undefeated Yang, lalu siapa kamu? Jerry yang mengerutkan kening, karena kamu memilih untuk percaya begitu, terserahlah. Pada saat ini, semakin Jerry yang menjelaskan semakin banyak orang yang mungkin akan mencurigainya. Memang benar, setelah Jerry yang mengucapkan kata-kata ini, kebingungan yang awalnya ada di mata para pembunuh tampak memudar. Sama seperti yang dikatakan Jerry Yang, selalu ada orang di luar sana yang lebih hebat. Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada master sekuat pelindung perbatasan utara? Jika Jerry yang benar-benar pelindung perbatasan utara, bagaimana mungkin Kyushu membiarkannya pergi? Jadi, Jerry yang belum tentu benar adalah pelindung perbatasan utara. Hanya sajam di dalam hati pemimpin Red Dust, dia sudah mengakui Jerry yang sebagai pelindung perbatasan utara. Serahkan saudaraku dan aku mungkin akan melepaskanmu. Ujar Jerry yang dingin. Hal paling penting dari misi ini adalah menyelamatkan orang. Jerry Yang, apakah kamu pikir dirimu sudah mengerti Red Dust? Hingga Red Dust tidak bisa menghadapimu? Tanya pemimpin Red Dust tiba-tiba. Jerry yang mengangkat alis, kata-kata yang sama, aku tidak ingin mengulang diri kedua kali. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Aku juga akan memberimu kesempatan terakhir untuk menjadi pemimpin kedua Red Dust dan aku akan membiarkan saudaramu pergi. Ujar pemimpin Red Dust. Aura yang ganas memancar dari Jerry Yang. Pada saat ini, pemimpin Red Dust memberinya perasaan yang tidak dimengerti. Dia tidak bisa mengerti mengapa pemimpin Red Dust yang sudah kalah masih bertindak begitu sombong. Tidakkah dia takut Jerry yang akan memusnahkan seluruh Red Dust? Pemimpin, mari kita bergabung untuk bunuh bajingan ini. Ujar Lucifer maju dengan wajah muram. Dia sangat tidak rela setelah dikalahkan oleh Jerry yang baru saja. Pemimpin Red Dust tidak merespons Lucifer.
Dia menatap Jerry yang dengan tajam seolah menunggu Jerry yang untuk membuat keputusan. "Jika begitu, aku hanya bisa membunuhmu," ujar Jerry yang akhirnya berbicara. "Jika kamu berani melangkah, aku jamin saudaramu akan mati sekarang juga," ancam pemimpin Red Dust dengan ekspresi serius. Lucifer menyeringai sinis, "Apakah kamu pikir kami menculik saudaramu hanya untuk menarikmu kemari? Aku bisa memberitahumu bahwa kami sebenarnya tidak begitu. Tujuan kami adalah..." Plak. Lucifer hampir saja mengungkapkan tujuan sebenarnya, tetapi pemimpin Red Dust memukulnya dengan penuh amarah dan memerintahkannya untuk diam. Meskipun Red Dust telah kalah di tangan Jerry Yang, namun pemimpinnya yang berada alam dewa puncak adalah seorang master kuat. Meskipun Lucifer telah mencapai alam dewa tahap akhir, dia tetap tidak bisa menahan pukulan pemimpin Red Dust. Mulut Lucifer dipenuhi darah. Dia bangkit dari tanah. "Maafkan aku, pemimpin. Aku terlalu banyak bicara," ujar dia ketakutan. Pemimpin Red Dust mendengus dingin. "Red Dust telah salah menilai kekuatanmu, tetapi yang lainnya tidak." Pemimpin Red Dust berbicara, "Kamu sangat memperhatikan perasaanmu. Kamu tidak bisa mentolerir orang-orang di sekitarmu terlibat karena dirimu. Dan tentu saja, orang-orang di sekitarmu menjadi titik lemahmu." Jerry yang menatap tajam pemimpin Red Dust dengan tatapan membunuh, "Jika kamu tahu kenapa masih berani menggunakan mereka untuk mengancamku." Pemimpin Red Dust tersenyum samar, "Siapa suruh kamu sangat kuat? Jika bukan karena terpaksa, aku tidak akan berbicara denganmu dengan cara seperti ini." "Hehe." Jerry yang tertawa sinis, "Tidak kusangka pemimpin Red Dust yang perkasa ini ternyata sosok yang licik. Hanya saja, aku ingin tahu, kenapa kamu begitu berusaha membuang-buang waktu dan menunggu kedatangan siapa? Atau siapa yang telah menyuruh Red Dust untuk membunuhku?" Pemimpin Red Dust tampak terkejut mendengar Jerry yang mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak menyangka Jerry yang tahu dirinya sedang membuang-buang waktu dan bahkan tahu bahwa ada orang yang menyuruh Red Dust untuk membunuh Jerry yang bersambung.